Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita memasuki tema yang sangat menarik. Masih Kitab Mazmur, yaitu sesi 2. Kristus di Kitab Mazmur. Apakah Kitab Mazmur itu menulis nubuatan tentang Kristus? Kita akan bahas malam ini. Makanya ini sangat menarik. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan kalau kami terus mendapatkan pencerahan yang dari Alkitab, firman Tuhan yang hidup. Biarlah melalui pembelajaran ini kami jadi mengerti dan menjadi dewasa, sehingga kami tidak perlu mengalami masalah-masalah dunia yang tidak perlu kami alami, sehingga kami boleh efektif dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, malam ini adalah sesi kedua dari Kitab Mazmur, yaitu Kristus di Kitab Mazmur. Kita lanjutkan dulu ya. Kitab Mazmur berisi nubuatan akan datangnya Mesias atau Kristus. Kalau kita ingat di sesi pertama, Kitab Mazmur ini yang paling banyak dikutip di Perjanjian Baru. Tuhan Yesus pun banyak mengutip dari Kitab Mazmur. Ya. Ketika Tuhan dicobai, iblis pakai Kitab Mazmur juga. Jadi paling banyak dikutip Kitab Mazmur ini. Yang pertama, nubuatan Kitab Mazmur adalah Mazmur pasal 2 ayat 7, yaitu tentang Mesias ya. Coba kita baca ya, Mazmur pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini Kitab Mazmur pasal 2 ayat 7. Ternyata digenapi di Kisah Rasul 13 ayat 33. Kisah Rasul 13 ayat 33. Demikian bunyinya, telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus. Seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Jadi sangat spesifik, itu menunjuk kepada Yesus. Meskipun penulis Kitab Mazmur mungkin tidak tahu ketika itu siapa yang dimaksud. Tapi ketika sampai di Perjanjian Baru, Lukas menulis di Kisah Para Rasul bahwa Yesus yang dimaksud. Di Kitab Ibrani pasal 1 ayat 5 juga sama. Di situ ditegaskan bahwa karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ya. Ini ada orang yang mengartikan Israel dan sebagainya. Tafsir macam-macam. Tapi kita lihat saja apakah yang benar tafsirnya apa. Ya. Ibrani 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Perhatikan kalimat ini. Ibrani 5 ayat 5. Kristus tidak memuliakan dirinya untuk dirinya sendiri ketika jadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia. Dia itu Allah Bapa dalam hal ini. Yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah, perhatikan baik-baik itu. Jadi Bapa sedang berfirman kepada Kristus, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah, itu penjelasannya. Jadi yang benar adalah yang dimaksud bukan Israel, anak di sini, Kristus. Ya, di Kitab Ibrani kan dijelaskan itu. Jadi yang dimaksud adalah Kristus.
Ini saudara. Ya, ini. Yang dimaksud adalah Kristus. Ya, Kristus. Berfirman kepadanya. Siapa yang berfirman? Dia. Dia itu Bapa. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Saudara, di Mazmur 8 ayat 2, coba saya bacakan ya. Mazmur 8 ayat 2. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ternyata di Matius 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca yang kitab Mazmur 8 ayat 2 itu, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Coba bayangkan. Banyak orang tidak menyangka kitab Mazmur cerita tentang Yesus sebenarnya. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Sedangkan Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mazmur ini cerita tentang manusia. Tetapi ternyata di Ibrani 2 ayat 6 sampai 9, di situ yang dimaksud adalah Yesus juga. Ya, kalau kita baca, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya apakah manusia, ini kan mengutip kitab Mazmur 8 ayat 4 sampai 5 tadi. Ya kan? Nah, tapi yang dimaksud ini, perhatikan nih penjelasannya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Di Mazmur 16 ayat 10, ini cerita tentang kebangkitan Yesus. Rupanya sudah dinubuatkan di kitab Mazmur. Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ternyata ini dikutip oleh Petrus dan Paulus untuk menjelaskan bahwa Kristus bangkit. Ya. Di Kisah Rasul 2 ayat 27 jelas itu. Mengutip dari Mazmur 16 ayat 10. Ya. Kemudian ada juga Kisah Rasul 13 ayat 35, Lukas 24 ayat 5 sampai 7. Itu kalau kita baca akan jelas maksudnya adalah Kristus. Yesus bangkit. Sehingga kita pun akan bangkit. Ini tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Orang kudus atau orang saleh tidak bakalan melihat kebinasaan, bangkit. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, tentang penyalipan Mesias Kristus, Mazmur 16 ayat 10 dikutip oleh Petrus dan Paulus juga untuk menjelaskan bahwa Kristus bangkit tadi itu. Itu berkaitan dengan penyalipan. Ya. Oh, ini ulangan dari yang tadi ya, sama persis. Kita lanjutkan dulu aja. Ya. Oke. Tentang penyalipan Mesias, Mazmur 22 ayat 1, coba kita baca. Yang ini penting. Mazmur pasal 22 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Ini sebenarnya lagu, saudara, di kitab Mazmur. Mazmur itu kan puji-pujian. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini diucapkan oleh Yesus di kayu salib. Matius 27 ayat 46.
Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Meskipun di kitab Mazmur berupa pujian, nyanyian, tetapi Kristus teriak ini bukan nyanyian. Ini adalah karena ia ditinggalkan oleh Bapaknya. Ya, ia ditinggalkan oleh Bapaknya, makanya mati. Kalau nggak ditinggalkan nggak bisa mati. Ya. Jadi konteksnya sedikit berbeda memang. Kita akan melihat di Perjanjian Baru itu konteks yang Perjanjian Lama diperbaharui untuk Mesias atau keselamatan. Jadi jangan mengaplikasikan konteks Perjanjian Lama ke konteks Perjanjian Baru. Ada yang beda, ya, lebih dalam Perjanjian Baru. Nah, jadi Mazmur 22 ayat 1 ini diucapkan Yesus di Matius 27 ayat 46. Ya. Nah, Mazmur 22 ayat 7 sampai 8. Ayat 22 ayat 7 sampai 8. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ternyata itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Matius 27 ayatnya yang ke-39. Orang-orang yang lewat di sana, lewat melihat salib Yesus maksudnya, menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Rupanya ribuan tahun sebelumnya sudah ditulis oleh pemazmur kejadian itu. Mazmur 22 ayat 15. Mazmur 22 ayat 15. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, maksudnya haus sekali. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ini Mazmur, ya. Itu digenapi di Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Perhatikan, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Yang mana itu? Mazmur 22 ayat 15. Aku haus. Jadi di kitab Mazmur itu ternyata berisi nubuatan tentang apa yang akan dialami oleh Mesias di kayu salib. Mazmur 22 ayat 18-nya. Sebentar, Mazmur 22 ayat 18-nya. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Di Matius 27 ayat 35. Itulah yang terjadi. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Pakaiannya Tuhan Yesus diundi, dibagi-bagi, ditelanjangi. Persis seperti kata pemazmur. Apakah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan, karena banyak sekali. Kalau cuma satu kalimat mungkin bisa kebetulan. Tapi kalau banyak sekali, tidak mungkin kebetulan. Bapak Ibu yang tidak mengerti mengapa begitu, tanya kepada ahli matematika. Lebih tepatnya ahli statistik. Kalau satu kejadian itu ramalannya cocok, prediksinya cocok, masih bisa kebetulan. Tapi kalau dua, maka kemungkinan kebetulannya mulai kecil. Tapi kalau ratusan, hampir tidak mungkin itu kebetulan. Dan tidak ada yang menyamai Kristus. Nggak ada di dunia ini satu pribadi pun yang menyamai Kristus. Yang dinubuatkan ratusan nubuatan, tapi mengacu kepada satu pribadi, yaitu Kristus. Tidak ada itu. Ini merupakan satu segel bahwa ini dari surga. Sebab kalau nggak dari surga, tidak bisa menubuatkan masa depan. Setan itu tidak tahu masa depan, saudara. Jadi, kalau kita bicara kebenaran, ya,
Jadi kalau kita bicara kebenaran, kitab mana yang dari surga? Perhatikan, kitab mana yang memuat nubuatan yang digenapi. Di dunia ini tidak ada satu kitab pun yang berisi nubuatan dan terjadi. Tidak ada. Kalau orang ribut soal kitab Nostradamus, baca aja sendiri, cocok apa enggak? Enggak cocok. Itu tafsirnya dicocok-cocokkan. Ya. Kalau ada kitab lain, ada nubuatan, mana buktinya? Enggak ada. Nubuatan tuh bukan begini, saudara. Besok saya bakalan ke supermarket. Itu bukan nubuatan, itu rencana saya. Tapi kalau 1000 tahun lagi akan ada yang lahir, nah itu pasti bukan rencana kita. Ribuan tahun sebelumnya. Makanya kitab Mazmur ditulis kira-kira antara 500 sampai 1500 tahun sebelumnya. Sebelum sekarang ini. Ya. Jadi kira-kira 1000 tahun sebelumnya tertulis. Tapi digenapinya ketika Kristus lahir dan hidup, lalu mati dan bangkit dan naik ke surga. Lengkap di kitab Mazmur. Coba kita balik dulu ya. Kita teruskan dulu. Ya. Nah, Mazmur 34 ayat 20. Coba kita baca ini tentang apa ini. Mazmur pasalnya yang ke 34 ayatnya yang ke-20. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ternyata digenapi di Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 37. Ya. Bapak Ibu Saudara ya, apa sih maksudnya? Begini, ketika seseorang dihukum salib, itu setelah selesai kakinya itu dipukul tulangnya itu supaya patah. Kenapa? Untuk memastikan hukuman salib itu, yang disalib itu mati. Jadi dipukul kakinya patah, tentu saja lepas, nggak bisa berdiri, sehingga lepas, dadanya sesak, pasti mati. Jadi itu, jadi tidak ada orang disalib tapi kakinya tidak dipatahkan, pasti dipatahkan. Nah, kitab Mazmur menulis yang melindungi tulangnya nggak dipatahkan, itu kan sesuatu yang mustahil sebenarnya. Tapi bisa digenapi loh. Di Yohanes 19, coba kita baca ya. Karena hari itu, hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Persiapan Sabat, saudara. Jumat itu kan Sabtunya, Jumat sorenya itu kan Sabat. Jadi kira-kira jam 3 itu, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan supaya cepat mati gitu. Karena sebentar lagi hari Sabat. Ya. Nah, ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Biasanya dipatahkan juga meskipun kelihatan mati. Tapi ini tidak. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Untuk memastikan mati, ditikam, ditusuk lambungnya. Nah, ini kan aneh ya terjadinya ya. Padahal harus dipatahkan untuk memastikan. Ini nusuk lambungnya. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yang mana? Kitab Mazmur tadi. Tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Jadi prajurit itu nikam Tuhan Yesus, dia lihat tuh pengenapan dari kitab Mazmur, saudara.
Ya, ini luar biasa ini. Alkitab kita itu luar biasa. Nubuatannya banyak, bukan satu atau dua. Perhatikan baik-baik. Masa depan yang tahu hanya Tuhan. Itu sebabnya Alkitab banyak nubuatan. Artinya Alkitab berasal dari Tuhan. Ditulis oleh hamba-hambanya. Inspirasinya dari Roh Kudus. Itu artinya. Kalau buku lain, kitab lain, nggak ada nubuatan. Ya, nah ini bedanya. Jadi ini merupakan segel dari surga. Ini pasti dari surga, gitu ya. Coba kita lanjutkan slide-nya ya. Ya. Nah, Mazmur 40 ayat 6 sampai 8. Coba kita lihat. Mazmur pasal 40 ayat 6 sampai 8. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut, tidak engkau kehendaki maksudnya. Ya. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Coba bayangkan tuh. Tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu ada dalam dadaku. Ini kitab Mazmur nih. Digenapinya di mana? Di kitab Ibrani. Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Ini cerita tentang Tuhan Yesus. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Coba bayangkan saudara. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Dulu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Semuanya mengarah kepada Tuhan Yesus. Kalau Mazmur 41 ayat 9, ini nggak semuanya loh saudara. Saya cuma pilihin kitab Mazmur yang kita bahas ayat-ayat tertentu aja. Padahal ada banyak sekali. Ya, ini yang penting-penting aja. Mazmur 41 ayatnya yang ke-9. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mesias nanti akan dikhianati oleh orang dekatnya. Itu bisa kita baca di Lukas, bukan? Lukas 22 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Mengangkat tumit itu ekspresi, istilah dari berkhianat. Ya, ternyata Yudas yang berkhianat. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Nah, tentang kematiannya sudah dinubuatkan tadi ya. Di kayu salib apa yang dialami sudah ada tadi. Nah, mati. Kitab Mazmur menubuatkan juga dia akan naik ke surga setelah bangkit. Makanya Mazmur 68 ya. Mazmur 68 ayat 18. Ini kali ini kita baca ayat sangat banyak, saudara. Karena sangat penting memang. 68 ayat 18. Dikatakan begini di Mazmur 68 ayat 18. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Orang membaca ini nggak ngerti apa maksudnya. Tapi ternyata di Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Ingat ya Bapak Ibu ya, Efesus ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tentu mengerti Mazmur 68 ayat 18 karena ia adalah orang Farisi, murid dari Gamaliel, Rabi Gamaliel. Ia tahu seluruh ayat Alkitab, kitab suci perjanjian lama. Ia menulis di Efesus 4 ayat 8 sampai 10.
Itulah sebabnya kata nas, kata ayat. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Naik ke surga itu pasti. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi kenaikan ke surganya pun sudah dinubuatkan di kitab Mazmur. Ya. Bahkan kedatangannya yang kedua kali nanti sudah ada juga di kitab Mazmur. Mazmur 96 ayat 13. Di hadapan Tuhan, sebab ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Nah, di Perjanjian Baru banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan nubuatan Mazmur ini digenapi. Salah satunya contoh dua ayatnya ini. Ya. Contohnya Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di kitab Mazmur kan ditulis ia akan menghakimi dunia, bukan? Nah, di Matius dijelaskan ia datang untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di kitab Wahyu juga sama. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah berpikir iman itu tanpa perbuatan. Karena semua diukur lewat perbuatan. Perbuatan apa? Melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Bukan hanya perbuatan baik biasa. Iman itu ada perbuatannya. Perbuatan iman pasti baik. Tapi tidak hanya baik terhadap manusia, tapi baik di mata Tuhan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, yang istimewa ini, saudara. Mazmur pasal 110 ini membuat orang Farisi bingung. Mengapa? Kita baca dulu ya. Mazmur 110. Mazmur 110. Mana Mazmur? Oke. Ya. Ini adalah Mazmur Daud. Ini Mazmur 110 ayatnya yang pertama, saudara. Perhatikan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan di situ adalah teks aslinya adalah Yud He Waw He. Ya. Dibaca Adonai. Kepada Tuanku. Yang menulis Daud loh ini, Mazmur Daud kan. Daud menyebutnya yang satu adalah Yud He Waw He, ini adalah Tuhan huruf besar kalau dalam bahasa Indonesianya. Kepada Tuanku. Tuanku ini teks aslinya dipakai kata Adonai. Siapa itu? Seorang Raja Daud memanggil Tuan kepadanya. Adonai. Nah, ini dia. Ini persoalannya. Berikutnya bahkan bilang begini. Kitab suci berkata begini. Duduklah di sebelah kananku. Ini ku-nya di sini siapa? Ini Yud He Waw He. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Waduh, tuanku itu siapa jadi? Raja Daud memanggil tuanku. Siapa itu? Siapa yang dimaksud Adonai oleh Daud? Adonainya Daud itu siapa? Nah, kita lanjutkan dulu. Ya, ini buat bingung orang Farisi. Ya, coba kita baca salah satunya Matius pasal 22 ayat 41 sampai 46. Saya bacakan ya. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Yesus bertanya kepada orang Farisi. Tanyanya begini. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Yesus bertanya kepada Farisi. Kata orang Farisi, kata mereka kepada Yesus,
anak Daud. Mesias itu anak Daud. Ingat ya, istilah anak ini bukan berarti Daud punya anak langsung begitu. Maksudnya keturunan Daud. Ya. Nah, katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud menyebut dia tuannya? Jika itu keturunan Daud, masa keturunan Daud memanggilnya tuanku? Mengerti ya Bapak Ibu ya? Misalnya Daud memanggil cucunya tuanku, kan nggak mungkin. Nah, ini kenapa ditanya oleh Yesus kepada orang Farisi. Jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, duduklah di sebelah kananku, Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Nah ini, ayo bagaimana? Jadi jika Daud menyebut dia tuan, tuannya, bagaimana mungkin ya anaknya pula? Ayo bagaimana? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun pula yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Ini orang Farisi ini bingung atau apa? Tidak bisa jawab. Sebenarnya dia tahu ada seorang manusia keturunan Daud, tapi kok dipanggil Tuan oleh Daud? Waduh, ini pasti Tuhan. Nah, orang Farisi nggak mau jawab. Kenapa? Karena Yesus adalah keturunan Daud. Orang Farisi nggak percaya. Lalu ditanya begini, bener nggak? Nah, orang Farisi nggak bisa jawab. Orang Farisi malah dendam sama Tuhan Yesus karena mengaku dirinya tuannya Daud itu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, di pasal 110 ini kitab Mazmur juga menjelaskan bahwa Mesias itu duduk di sebelah kanan. Di sebelah kanan Allah. Ya. Gitu. Nah, digenapinya salah satunya di Markus 14 ayat 61 sampai 62. Ya. Sampai 63 sebenarnya. Salah ketik ini. Saya bacakan ya. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang. Ini Tuhan Yesus lagi di sidang nih. Di sidang di mahkamah agama Sanhedrin. Dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Yesus diam saja. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya gini, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yang terpuji itu Elohim, Allah, anak Allah. Apakah engkau Mesias, anak Allah? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ini semua orang, termasuk apalagi imam besar, tentu tahu Mazmur 110 ayat 1. Bahwa Mesias itu akan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Yesus mengaku akulah dia. Berarti Yesus mengaku akulah Mesias, anak Allah yang maha tinggi, anak dari yang terpuji. Kan begitu. Jadi Yesus mengakui dengan tegas, akulah dia. Gitu ya. Nah, makanya kalau ada yang tanya, di mana Alkitab mengatakan Yesus Tuhan? Baca aja ini. Salah satunya. Ada banyak sekali ayat-ayatnya. Ya. Nah, berikutnya lagi apa? Sebentar, yang sebelumnya tadi. Oh, akulah dia ya. Oke. Sekarang tentang Mesias dan Melkisedek. Mazmur 110, masih Mazmur 110. Ayatnya yang keempat. Itu menubuatkan bahwa Mesias adalah imam selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ini 110 ayat 4. Ya. Keimaman Yesus adalah menurut Melkisedek. Ini digenapi di
Ibrani 5 ayat 6 nih. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Di Ibrani 6 ayat 20 juga sama. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudara perlu ingat ya bahwa keimaman itu kan harusnya dari Harun, suku Lewi. Tapi itu untuk imam di bumi. Imam besar yang selamanya abadi, imam yang melintasi semua langit dari surga turun, itu menurut peraturan Melkisedek. Saudara tentu ingat yang dimaksud Melkisedek siapa? Teofani, penampilan Kristus di perjanjian lama. Makanya tidak tergantung dari silsilah manusia. Melkisedek dikatakan tidak bersilsilah. Kan begitu kan? Tidak bersilsilah siapa lagi? Kalau bukan Tuhan sendiri. Nah gitu. Nah faktanya tidak ada satu pribadi pun di sepanjang sejarah dunia ini yang memenuhi kriteria yang dicatat oleh Mazmur kecuali Kristus. Padahal Mazmur ini ditulis sekitar 1000 tahun sebelum Kristus. Jadi Mazmur ini jelas menunjuk kepada Yesus. Sudah pasti. Coba Matius 22 ayat 44 misalnya. Jadi nggak perlu tafsir, saudara. Baca aja ayatnya ini, itu sudah jelas. Matius 22 ayat 44. Ini adalah pengutipan kitab Mazmur yang tadi itu. Jadi sama persis. Kisah Rasul 2 ayat 34. Kisah Rasul 2 ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Bahkan Daud memanggilnya Tuanku. Jadi yang naik ke surga bukan Daud, Tuanku itu. Nah, itulah Kristus. Ibrani 1 ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapa yang dimaksud? Kita baca satu lagi ya. Ibrani 5 ayat 6. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Siapa yang dimaksud? Ayat 5-nya, konteks dekatnya silakan dicek. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia. Yang dimaksud Kristus, saudara. Ya, jadi ada banyak sekali bukti-bukti bahwa itu menunjuk kepada Kristus. Daniel pasal 7 mengisahkan tentang anak manusia yang ditinggikan menjadi raja dan kekuasaannya kekal. Ada yang lanjut usia memberi kekuasaan kepada yang seperti anak manusia. Kita tahu di Markus 14 ayat 62, Yesus sendiri mengaku bahwa dirinya adalah anak manusia. Anak dari yang terpuji. Ya, anak manusia. Di Mazmur 45 ayat 6 dijelaskan tentang Raja Mesianik ini. Bisa Bapak Ibu baca sendiri. Juga di Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Ya. Ini yang lanjut usia itu menggambarkan Allah Bapa. Yang seperti anak manusia itu menggambarkan Yesus. Allah Bapa memberikan segala kekuasaan kepada Yesus. Supaya Yesus menjadi raja. Raja yang kekal. Tuhan bagi semua umat. Semua di langit di bumi. Begitu. Itu di kitab Daniel pasal 7 tuh. Ya. Nah, di Mazmur 118 dikisahkan bahwa Mesias itu seperti batu penjuru. Batu yang dibuang tapi menjadi batu penjuru. Ya. Nah, Yesus sendiri mengutip dirinya seperti Mazmur ini, diaplikasikan untuk dirinya. Kata Yesus dalam Matius 21:42, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.
Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Kisah Rasul 4 ayat 11. Perhatikan ya, saudara. Ayat-ayat di Alkitab itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Jadi jangan baca itu cuma satu ayat lalu bikin kesimpulan. Nanti salah. Ya. Di Efesus 2 ayat 20 bahkan dijelaskan yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi batu penjurunya yang dimaksud adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, yang Mazmur 118 ini ayat 21 sampai 22. Mesias itu batu yang dibuang tapi malah jadi batu penjuru gitu. Ya, jelas ya. Jadi ini bukan tafsir loh. Tinggal dibaca ayatnya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ini, saudara, kisah para rasul ini. Dan kalau kita baca konteks dekatnya, baca saja ayat-ayat di sekitarnya itu. Nanti kita akan tahu orang Farisi nggak suka nih, karena yang dimaksud tukang bangunan tuh orang Farisi itu buang batu, tapi menolak Yesus maksudnya, tapi malah jadi batu penjuru, tapi malah jadi pokok keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Oke, kita teruskan dulu. Ya. Jadi ya, saudara, Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 dan 110 ayat 1 itu secara eksplisit dinyatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 25 sampai 36. Kalau kita baca ya, itu jelas sekali itu bahwa Yesus itu Tuhan dan Kristus. Ya. Coba kita baca deh. Kisah Rasul pasal 2 ayat 25 sampai 36. 25 sampai 36. Ya. Sebab Daud berkata tentang Dia. Ya. Ya, saya bacakan ya. Kisah Rasul 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ayat ini diambil dari kitab Mazmur ya, tadi sudah kita baca ya. Ayat 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Terus, ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Bahwa Mesias adalah keturunan Daud. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ya. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Perhatikan saudara kalimat berikutnya, ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, bukan. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tuanku itu loh yang naik ke surga itu. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini jelas sekali yang dimaksud adalah Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengutip kitab Mazmur itu aku. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ya. Nah, di dunia ini ada banyak teolog yang punya tafsirnya beda-beda. Ada yang berkata begini,
Mazmur itu bukan tentang Yesus, bukan tentang Kristus, tapi tentang Raja Daud sendiri gitu. Kata mereka begitu. Tapi ingat, kebenaran itu sesuai dengan fakta. Itu aja. Faktanya dalam di Lukas 24 ayat 44. Tuhan sendiri yang berkata begini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Ku di situ Yesus ya. Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus kan. Dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, yang di Mazmur itu aku. Gitu loh. Ini Lukas 24 ayat 44. Jadi kalau ada orang yang ngotot, itu bukan Kristus, itu dipas-pasin, dicocok-cocokin. Ya berarti dia tidak percaya bahwa Lukas ini perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan, buktinya ada. Yang dimaksud Mazmur itu adalah Kristus. Ini Yesus sendiri yang bicara. Itu tentang aku. Gitu loh. Ya. Mudah-mudahan jelas. Rabu depan kita akan belajar tentang kitab Mazmur ini, aplikasinya apa di dalam hidup kita hari ini. Jadi aplikasinya apa? Sebab kalau kita belajar sesuatu tidak ada gunanya, tidak ada aplikasinya dalam hidup nyata kita, buat apa? Kan gitu. Nah, kita akan belajar aplikasinya Rabu depan. Ya. Oke. Jadi kita bisa menarik hikmatnya dengan belajar kitab Mazmur ini. Jadi ternyata nubuatan tentang Mesias ada banyak di kitab Mazmur. Saya lagi membayangkan dulu Raja Daud menulis kitab Mazmur, pasti dia tidak tahu siapa Mesias yang dimaksud. Nah, ternyata kita sekarang tahu Yesus. Itu bukan karena kita yang menafsir, karena tertulis Yesus sendiri yang mengaku, itu aku yang di kitab Mazmur itu. Gitu ya. Amin, saudara. Ini sekaligus hendaknya menguatkan iman kita bahwa Alkitab itu semuanya lengkap. Bahkan tentang masa depan itu dibuktikan faktanya. Sebab kalau masa depan dibuktikan faktanya, itulah tandanya kitab itu asalnya dari surga. Kalau bukan dari surga nggak mungkin tahu masa depan. Ya, itu maksudnya. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan Pak Kris ya. Pak Kris silakan, Pak. Oh, sebentar, saya buka dulu ini. Ya, silakan. Di-unmute. Ya, halo malam Pak Wignya. Halo, malam. Ini saya sharing pendapat saya, nanti saya minta tanggapannya Pak Wignya. Ya. Yang pertama, sebetulnya dengan baca kitab Mazmur ini kan ada agama lain juga yang merasa mereka sudah mencantumkan Mazmur di dalam kitab mereka. Zabur. Cuma mereka juga mengklaim kalau kitab-kitab Musa juga mereka sudah tuliskan. Cuma masalahnya kan otentiknya itu apakah sama seperti Alkitab yang bisa dibandingkan dengan kitab yang dipegang oleh orang-orang Yahudi dan orang Ortodoks dan lain sebagainya yang jauh lebih tua dari kitab agama lain itu sebetulnya. Kalau kitab Mazmur ini kan teruji dan sejak ribuan tahun sudah jadi budaya untuk dihafalkan. Nah, sebetulnya OBS-nya yang diadakan Pak Wigno ini kan menghindari supaya kita ini kalau jadi orang Kristen belajar Alkitab cuma sepotong-sepotong, sebetulnya ya enggak lebih baik dari orang agama sebelah itu, karena mereka juga merasa dengan sepotong-sepotong sudah mengerti semua gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi untuk orang Kristen sendiri sebetulnya, makanya setiap kali saya berbicara dengan orang yang beragama tersebut, ya saya tidak pernah memandang seperti
kamu orang luar atau apa, karena menurut saya di dalam gereja sendiri banyak orang yang pola pikirnya dalam melihat Alkitab juga masih sama seperti mereka sebetulnya, sepotong-sepotong. Nah, ini tadi yang menarik, salah satu yang dibicarakan Pak Wignya mengenai batu penjuru. Saya sebetulnya kan batu penjuru ini juga nanti di Yesaya 28 itu juga disebutkan di waktu Yesaya menyampaikan itu, kalau tidak salah, saf, kaf itu. Jadi yang terjemahan Lost in Translation di bahasa Indonesia kan mesti begini, mesti begitu, sedikit ini, sedikit itu. Tapi sebetulnya kan itu agak meleset, Pak. Ya. Nah, menariknya penjelasannya di Yesaya 28 mengenai batu penjuru yang disebutkan tadi di Mazmur dan di Perjanjian Baru. Sebetulnya di Yesaya 28 itu yang dipraktekkan sebagian di OBS ini. Karena kalau kita belajar kebenaran Alkitab yang begitu maha besar, maha luasnya, itu tidak mungkin lah kita, kapasitas otak kita itu tidak mungkin. Nah, Yesaya 28 itu ternyata ada metodologinya, Pak. Di pasal itu saya temukan ternyata harus seperti itu, yang berkali-kali Pak Wignya sampaikan, mengerti secara lengkap, melakukan itu di Yesaya 28 dijelaskan sebetulnya. Dan pengajaran yang menyesatkan, pengajar-pengajar yang dalam tanda kutip korup, suka ngambil nyomot ayat, itu juga di Yesaya 28 dijelaskan. Jadi yang pertama, tanggapan Pak Wignya ini kan sebetulnya kan kita makin lama makin melihat seperti struktur 3 dimensi yang saling mengait, kayak kalau di ilmu kimia itu kan ada kimia polimer itu, Pak. Jadi cross-link-nya, ini tadi bahas batu penjuru saja di Mazmur, di Perjanjian Baru juga ada, di Injil Sinoptik, terus ternyata Yesaya menjabarkan metodologinya. Ya. Ini yang pertama saya minta tanggapannya Pak Wignya. Oke. Sebenarnya itu menyedihkan itu. Kalau ada orang yang baca Alkitab itu merasa bahwa Alkitab itu kumpulan mantra. Artinya bisa dicomot satu ayat lalu diartikan sendiri gitu. Bukan. Ini suatu rangkaian pesan yang terintegrasi. Makanya saya sedang ditulis bukunya itu tentang 7 natur kebenaran. Kalau orang mengerti 7 natur kebenaran, tidak mungkin salah baca sesuatu. Karena kebenaran itu harus utuh. Dikurangi sedikit aja bukan kebenaran, apalagi ditambah-tambah. Apalagi cuman dicomot satu ayat, wah itu bukan kebenaran. Kebenaran itu harus utuh, murni, tidak boleh dicampur dengan apapun. Makanya kalau seseorang ikuti online Bible study ini secara teratur, secara tidak sadar mereka akan bisa melakukan hermeneutik yang benar. Karena saya selalu kasih contoh tuh, Mazmur lari ke Perjanjian Baru, intinya bagaimana kebenarannya, selalu tuh. Karena saya dosen sistematika teologi sistematik. Jadi saya tidak pernah memandang sesuatu itu secara sempit. Benerannya bagaimana nih semuanya, boleh nggak sekarang gitu. Jadi harus satu Alkitab memang. Jadi gitu, Pak. Jadi kalau di Yesaya salah satu kitab yang banyak nubuatannya juga tuh. Nanti OBS ke depan kan sampai ke kitab Yesaya tuh. Nah, itu kita bahas. Nah, itu paling seru, Pak. Itu paling seru. Paling seru karena waktu naik mimbar pertama kali kan Tuhan Yesus ngutipnya dari kitab Yesaya. Nah, itu betul. Paling seru itu, Pak. Betul. Paling seru. Nanti tadi kalau yang di Israel juga ketemunya kitab Yesaya itu yang di Qumran. Scroll-nya itu ya, Pak. Scroll-nya, gulungan laut mati itu. Ya, saya belum pernah ke sana sih. The Great Scroll. Ya, yang menarik juga yang di Yesaya 28 tadi yang ada batu penjuru itu juga ada mengenai satar, beseter itu tempat rahasia yang Tuhan Yesus bilang kalau berdoa masuk tutup pintu, itu kan maksudnya kan itu. Jadi makin lama makin ikut OBS ini kita akan makin lihat cross-link-nya
struktur 3 dimensi yang mega struktur itu yang Ya, benar. terlalu Betul. Nah, kebenaran itu dilihat dari sudut manapun tetap benar, tapi makin lengkap kalau angle-nya banyak. Itu kira-kira 3 dimensinya itu. terus yang kedua ini yang saya hanya 2 ini Pak. Poin Ya. yang kedua tadi yang Pak Beknyo ambil dari mengenai anak manusia terus di Daniel 7. Ya. Nah, itu kan tadi Pak Beknyo juga sampaikan ada ahli teolog, sebetulnya ya bukan ahli teolog, ada yang model orang yang suka debat dari pihak Yahudi, dari agama sebelah itu kan Ya. anak manusia itu kan manusia kok dituhankan. Padahal kan tadi yang Daniel 7 ayat 14 itu kan lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Sebetulnya kan ini bahasa aslinya kan bukan mengabdi kepadanya, tapi menyembah sebetulnya, Pak. Iya. Ya, itu kan sebetulnya kalau mereka-mereka yang berpolemik bilang, oh anak manusia, oh, ini manusia kok dituhankan. Sekali lagi ini mentah, karena di ayat yang mereka pakai untuk menyerang kita, Daniel 7 ayat 14 itu, anak manusia ini kepadanya Allah memerintahkan semua bangsa-bangsa dan suku-suku menyembah dia. Padahal kan Allah itu kan bilang beribadah menyembah hanya kepada Aku saja. Ya. Kalau ini ke anak manusia suruh menyembah kan berarti kan sebetulnya ya seperti Allah kalau mengakui kalau itu juga Allah gitu Pak. Jadi memang sangat pentingnya OBS seperti yang Pak Beknyo adakan ini. Kita ini jadi kayak di proses mulai pondasinya di atas batu karang. Kalau orang bilang A atau B mau membingungkan, kamu baca ayatnya tidak lengkap kan bisa kayak gitu Pak. Iya, benar. Benar. Kalau Ya, itu OBS aja, ini Pak, nanti anggapannya. akan lihat ini Pak, loh itu kok begitu, loh itu kok begitu. Iya. Dan ini banyak sekali yang copot-copot ayat doang, nggak ngerti. Iya, Pak. Luar Jadi biasa. itu saja menurut Ya, saya, ya. Pak. Terima kasih, Terima kasih. Chris. Sharingnya juga, masukannya juga. Tuhan berkati. Berikutnya, Pak Chris. Sudah lama tidak muncul bertanya. Silakan. Shalom, Pak. Shalom. Ya. Pak, saya mau tanya ini. Di Mazmur 110 itu, ya, apakah bahasa Tuanku dan yang YHWH itu dua-dua sama-sama dibaca Adonai, Pak? Ya, betul. Betul. Dua-duanya dibaca Adonai. Adonai berkata pada Adonai gitu, Pak. Ya. Tapi soalnya kan kadang-kadang kan membingungkan ya. Tapi yang pertama kan Yud He Waw He itu Pak. Jadi cuma dibaca Adonai. Tapi teksnya bukan Adonai, teksnya Yud He Waw He gitu. Nah, yang kedua itu memang Adonai, memang Tuanku. Raja Daud panggil Tuan. Nah, siapa itu? Dan gitu. Nah, waktu Daud menerima ilham itu dia kira-kira gimana ya Pak? Saya kayak bayangin, kalau bayangin itu kayak dia nggak bingung juga gitu maksud saya. Gitu, kalau Pak. Saya ya. Apakah dia nggak bingung gitu? Kalau saya pikir dia nggak ngerti. Saya pikir dia tidak mengerti itu. Nah, kemudian hari barulah kita yang mengerti. Orang Farisi juga nggak ngerti kan buktinya, ditanya Tuhan Yesus. Iya. Nah, berarti Daud juga nggak ngerti itu. Seringkali begini, tokoh-tokoh Alkitab itu menulis sesuatu, maksud dia adalah zaman itu. Misalnya, Yesaya menulis karena seorang anak telah dilahirkan bagi kita, diberikan kepada kita, gitu kan? Yang dia maksud itu mungkin anaknya sendiri hari itu. Dia nggak cerita tentang apa-apa, tapi kita tahu ternyata Tuhan bernubuat lewat Yesaya itu, gitu. Ngerti nggak maksud saya, Pak? Jadi waktu itu mungkin nggak ngerti. Iya, Pak. Nangkap. Sama dengan Musa menulis pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kan pengertian orang zaman itu kan Esa satu. Ternyata kita tahu sekarang ada Bapa, ada Roh Kudus, ada para malaikat lagi meeting rame-rame. Nah, yang menciptakan anak dengan Bapa dan Rohnya, kan gitu. Gitu Pak Kris. Iya Pak, nangkep Pak. Yang kedua ini Pak yang saya mau tanya, soal yang tadi
Pak Wisnyo kan berkata kalau nubuat dari Tuhan nggak mungkin meleset gitu ya Pak ya. Ya. Nah, kan zaman sekarang ini kan teologi doktrinnya orang itu kan ada yang satu ke sini, ekstrim ke sini, satu yang ekstrim ke sini. Yang saya maksud itu yang ekstrim yang percaya semua berarti sudah ditentukan Tuhan. Sudah dinubuatkan sama Tuhan kan gitu loh Pak. Maksudnya kan bisa ditarik seperti itu buat orang yang anggapannya ya cepat juga ya Pak ya. Ya. Cepat juga ya. Cuman maksud saya nubuat Tuhan nggak bisa meleset itu sampai sejauh mana gitu Pak maksud saya. Tuhan hanya dibatasi oleh kehendaknya. Nubuatan itu bisa berubah kalau Tuhan yang merubah. Nanti suatu hari saya bisa khotbahkan itu. Nubuatan apakah selalu digenapi gitu. Ternyata ada nubuatan yang berubah, tidak digenapi. Bukan karena Tuhan meleset, bukan. Karena rupanya manusianya merespon beda. Oh, oke, kalau gitu gini gitu. Nah, tapi beda sama nubuatan yang bukan nubuatan yang lu buat-buat. Nah, kalau yang lu buat-buat itu ngomong nubuatan tapi nggak terjadi, nggak ada alasan. Nah, kalau zaman perjanjian lama itu ditangkap sebagai nabi palsu dan dibunuh, dihukum mati. Zaman sekarang orang bocor mulutnya, aku mendengar suara Tuhan dan sebagainya, tapi bohong. Gitu Pak. Nah, itu Pak, parah. Parah. Ya, oke Pak, jelas sekali. Oke. Ya, cukup ya Pak Grace. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Cukup, terima kasih. Baik, Pak Payaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Secara umum sudah sering kita dengar bahwa perjanjian baru nubuatan dari perjanjian lama. Iya. Dalam perjanjian lama beberapa kitab yang mendominasi seperti Mazmur ataupun Yesaya. Iya. Kemudian masuk kita ke perjanjian baru, apakah misalnya perjanjian baru itu merupakan nubuatan terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali, atau bagaimana? Atau misalnya seperti beberapa TB, seperti Wahyu, dan lain-lain. Makasih Pak. Baik. Jadi perjanjian baru, sebutannya mau nubuatan, mau apa, nggak penting. Yang penting yang akan datang diceritakan juga di perjanjian baru. Nubuatan atau rencana Tuhan bisa juga. Misalnya gini, aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, engkau ada. Kan Tuhan Yesus bicara begitu tuh Pak. Nah, itu nanti dilakukan Tuhan. Aku akan datang kembali, no, pasti dilakukan. Nah, apakah itu disebut nubuatan? Ya boleh aja sih, nggak masalah. Tapi apa yang disebutkan pasti terjadi. Nah, gitu Pak. Nanti kan perjanjian baru jelas tuh, nanti Tuhan datang di awan-awan. Kemudian yang mati lebih dahulu dibangkitkan, yang hidup tubuhnya diubah seketika. Lalu menyongsong Tuhan di awan-awan dan selama-lamanya bersama Dia. Dengan orang fasik, tubuhnya dibangkitkan, lalu binasa di langit dan bumi yang hancur oleh api ini. Itu kan tentang masa depan tuh Pak. Iya. Nah, eskatologi itu tentang masa depan. Nah, itu juga benar. Pasti terjadi tapi kalau tafsirnya benar, sebab ada orang yang menafsir salah juga. Misalnya, ada orang yang menafsir gini Pak, nggak berdasarkan Alkitab bahkan. Dua bulan lagi Yesus datang. Wah, nggak tahu dan aku dengar suara Tuhan. Nah, itu termasuk nubuatan bohong. Begitu Pak. Ya, makasih Pak. Satu lagi Pak ya. Boleh, silakan. Mengapa Yesus dikatakan anak manusia? Apakah karena lahir dari anak dari Maria? Atau bagaimana? Sehingga dengan tanda kutip, banyak juga, termasuk saya sendiri dulu. Kenapa disebut anak manusia ya? Padahal anak Allah. Makasih Pak. Oke, baik. Jadi istilah anak manusia itu ada dua makna Pak. Yang pertama, ia ingin menunjukkan bahwa ia menjadi manusia. Anak manusia. Yang kedua, istilah anak manusia ini bukan anak manusia biasa, tapi merujuk kepada sesuatu yang ilahi. Yaitu tadi kitab Daniel, kitab apokaliptik tuh Pak. Yang lanjut usia, kemudian yang seperti anak manusia menemui yang lanjut usia, menerima kekuasaan menjadi raja untuk selama-lamanya kekal. Nah, itu kan anak manusia di situ menunjuk suatu pribadi yang ilahi. Nah, jadi bukan soal anak manusia biasa. Nah, kan Tuhan Yesus ditanya lagi, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Akulah dia. Tapi apa yang terjadi? Kalimat berikutnya, anak manusia akan duduk di sebelah kanan
Jadi rupanya Tuhan Yesus sedang menjelaskan istilah anak manusia itu jangan dianggap kayak kita ngomong anak manusia gitu. Itu istilah khusus yang menunjuk kepada sesuatu yang ilahi, ya Mesias itu. Mesias itu anak manusia, betul. Tapi yang inkarnasi dari anak Allah. Gitu, anak Allah yang tunggal. Nah, gitu Pak. Ya, makasih banyak Pak. Salam. Oke, shalom. Tuhan berkati. Baik, siapa lagi? Silakan. Oh, Pak Konstanara, silakan. Shalom, selamat malam Pak Wigno. Shalom, selamat malam. Sebelum saya bertanya, saya berterima kasih Pak Wigno. Karena akhirnya sampai pada kesimpulan yang saya mengerti, yang perlahan-perlahan saya mengerti bagaimana menjalani hidup ini Pak, yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Pada kesimpulan yang tadi yang di Lukas 24 ayat 44 itu kan merangkul semuanya perjanjian lama kan Pak. Ya. Semua. Akhirnya kita dapat yang sebenarnya bahwa seluruh kitab itu sebenarnya tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Karena kalau kita juga baca di Amsal, hikmat adalah Yesus juga hikmatnya Allah. Betul. Di kitab Yesaya juga luar biasa juga. Di situ di kitab Daniel juga luar biasa juga. Nah, mengenai ini kan yang kita bahas merupakan nubuatan yang digenapi di Tuhan Yesus kan Pak. Iya, betul. Oleh Tuhan Yesus. Nah, banyak sekali sekarang bukan barang baru yang kita dengar penubuatan semua orang begitu memaksa kita umat perjanjian baru untuk melakukan nubuat begitu. Terjadi baru-baru di tempat saya Pak. Dan untuk menafsirkan salah satu di kitab Mazmur ini. Ya, terus. Padahal nubuat itu kalau Paulus kita harus bernubuatkan itu kan sebelum kita baru kan belum lengkap. Nah, sudah lengkap. Belajar saja Alkitab secara benar supaya kita mengerti maksud dan rencana Allah dalam hidup kita kan begitu Pak. Ya, pertanyaannya apa Pak? Walaupun pertanyaannya bagaimana kita mau hal yang kadang-kadang memaksa untuk nubuat yang berdasarkan harus berperan. Suaranya putus-putus Pak. Tidak kedengaran. Halo. Pertanyaan saya bagaimana kita. Halo. Ya, silakan. Pertanyaan saya mengenai nubuatan-nubuatan yang beredar. Oke. Juga yang mengancam diajur kasus. Kalau itu untuk bernubuatkan belum lengkap kitabnya semua. Oke, mengerti. Artinya perlukah jemaat untuk melakukan nubuatan atau kita belajar kitab Alkitab saja secara utuh begitu Pak? Oke, mengerti. Alkitab kita itu sudah lengkap, sudah final. Tidak diperlukan revisi, tidak diperlukan nubuatan yang baru. Nubuatannya juga sudah final, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai langit baru, bumi baru. Jadi kalau ada cerita lain lagi harus bernubuat dan sebagainya, lupakan saja Pak. Manusia itu kadang-kadang aneh, sok pinter, padahal nggak ngerti apa-apa. Mau bernubuat lagi. Udah mau bernubuat tapi nggak cocok lagi. Jangan diikuti gitu-gituan. Nubuatan itu tentang Mesias sudah selesai. Apalagi yang mau dinubuatkan?
Ada yang cerita sama saya gini, Pak, saya dinubuatkan tahun depan dapat jodoh, Pak. Loh, nubuatan kok jodoh? Nubuatan itu tentang keselamatan. Ya, betul, Pak. Jodoh itu enggak, udah gitu nggak cocok lagi. Tahun depan kok nggak dapet ya, Pak? Ya berarti kau dibohongin. Iya. Udah deh, nggak usah aneh-aneh deh. Yang ada aja kok nggak ngerti pakai aneh-aneh lagi. Itu ya Pak Konstanara ya. Ya, kan 2 minggu lalu begini Pak terjadi di tempat saya. Ya, Dikutip dari Mazmur, tapi saya lupa Mazmur berapa. Tapi intinya bahwa di Mazmur itu bahwa Tuhan akan memenuhi padang dengan domba dan apalagi lemak-lemaknya begitu. kenapa? Nah, dicoba untuk menafsirkan, maksudnya dicoba untuk kita memahami untuk terjadi dalam hidup kita. Nah, saya terpaksa untuk maju ke depan untuk bersaksi, Pak. Kan kita tahu kan lemahnya itu kan dipersembahkan, kan Pak? Ya, Semuanya, Ya. semuanya dibakar, semua tidak boleh sisa. betul. Nah, saya bilang saja, saya mendapat pewahyuan begini maksudnya dalam pengertian kebenaran perjanjian baru atau Tuhan Yesus begitu. Ya, Bahwa hidup kita bukan lagi separuh-separuh, seutuhnya. ya, Seperti lemak itu dibakar habis. Jadi kita tidak berhak untuk memiliki hidup kita, harus ikut jejak Tuhan Yesus. ya. Terus? Mungkin ya sekarang kita tidak langsung begitu 100%, tetapi kan kita mesti belajarnya ke situ kan Pak. Betul, Bukan lagi balik ke belakang. betul, betul. Yang kalau kita mau mencontohkan orang Yahudi yang orientasinya berkat jasmaninya begitu. Ya, Kita kan tidak lagi ke situ. ya. Walaupun ada hal-hal yang lain seperti pemazmur juga ada hal-hal yang kita perlu contoh begitu. Oke. Mengasihi Tuhannya dan lain sebagainya. Begitu Pak. Oke, ya. Jadi gini, ketika kita menafsir suatu ayat, ya bisa saja kadang-kadang tafsirannya itu namanya alegori, Pak. Oh, kira-kira gini, lemak itu seperti dosa, kita nggak boleh berbuat dosa ya. Secara konsep benar, tapi ya itu namanya tafsiran alegori. Alegori itu Ya. tidak sesuai konteks yang dimaksud, tapi ya baik juga maksudnya gitu loh. Ya, Pak Konstanara ya. Tapi kalau yang saya maksud itu kira-kira benar atau mendekati benar Pak. Yang lemak itu kan dipersembahkan semua di perjanjian lama. Betul. Jadi saya harus bersaksi bahwa mestinya hidup kita dipersembahkan semuanya untuk Tuhan dan mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Kelihatannya tidak tepat, Pak. Karena lemak itu adalah haram di perjanjian lama. Sesuatu yang buruk. Nah, masa Ya. kita persembahkan yang buruk sama Tuhan? Nggak cocok, Pak. Kita persembahkan yang terbaik. Domba yang terbaik untuk Tuhan. Gitu. Itu cerita Taurat tuh. Taurat kan sudah tidak berlaku. Tapi intinya Iya, betul. kita persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Udah pasti itu benar. Gitu. Ya, itu. Ya, yang penting ujungnya jangan salah gitu aja deh. Ya, betul Pak. Ya, Oke. Ya, Tuhan berkati ya. Terima Oke. kasih Pak Wisnu. Ya, Memberkati Pak. berikutnya Pak Mulyono ya. Silakan Pak. Iya, malam Pak Wignya. Malam. Ini meneruskan pertanyaannya Pak Payaman tadi Pak mengenai anak manusia. Itu kan penjelasan Mazmur tadi kan banyak soal istilah-istilah nih Pak. Seperti tadi di Mazmur 2 itu disebutkan bahwa anakku engkau. Itu kan juga suatu istilah juga. Ya. Terus anak manusia. Terus ada lagi anak Allah. Ya. Itu kan Pak. Nah itu maksudnya gimana Pak? Dan itu konteksnya masuk di mana Pak? Tiap-tiap istilah seperti itu. Oke. Kita harus cek konteks Pak. Selalu konteks. Bukannya studi kata. Anak manusia kalau studi kata, oh ya anaknya manusia gitu. Nah, ya konteksnya apa? Makanya ketika Yesus berkata, apakah kau anak Mesias, anak dari yang terpuji? Dijawab langsung kan, akulah dia. Mulai sekarang kau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, kan gitu kan. Nah, yang dimaksud anak manusia di situ adalah dirinya sendiri.
Di ayat yang lain, lihat lagi konteksnya, apa yang dimaksud anak manusia. Itu. Jadi bisa beda-beda, Pak. Istilah yang sama di kalimat yang lain bisa beda artinya. Kita Jadi harus belajar. fokusnya, oke. Ya. Jadi fokusnya bisa satu ke Kristus, tapi istilahnya juga bisa beda ya Pak. Misalnya anakku engkau itu kan juga ke Kristus kan. Anak Ya. manusia itu juga Kristus kan. Ya, Bisa seperti itu ya Pak kira-kira. bisa. Nah, makanya kalau kalimatnya beda, tergantung masih sama nggak artinya gitu. Yang lebih penting itu konteks, bukan arti katanya menurut kamus, bukan. Konteksnya. Orang gagal mengerti karena selalu pakai kamus. Harafiah. Padahal yang dimaksud bukan itu, ini istilah. Oke. Ya itu aja Pak, karena itu saya bingung dengan istilah-istilah yang lain-lain, padahal arahnya sama. Gitu. Contoh ya Pak, contoh. Anak-anak Allah, siapa itu? Ya tergantung konteksnya. Ketika zamannya Ayub, ketika itu ada di surga berkumpul anak-anak Allah, siapa itu? Masa manusia? Malaikat. Ya kan? Nah. Anak manusia itu memang orang yang percaya gitu kan Pak sekarang. Anak Allah. Anak Allah ya. Anak Allah ya Pak ya. Anak Allah. Ya kan? Ya. Tapi kalau di kitab Wahyu, Yohanes menulis kepada malaikat di sini, bukan malaikat. Itu artinya kepala jemaat. Tergantung dari konteks. Gitu. Nanti kalau berdasarkan kamus malaikat, oh yang punya sayap, oh terima surat dari Yohanes, ya enggak begitu artinya. Makanya harus belajar konteks. Jadi makanya kalau tidak bisa jadi guru, jangan jadi guru. Nanti semua orang salah. Banyak orang tuh nekat, Pak. Nekat ini nekat. Banyak itu yang ikut, semuanya salah. Waduh, mengerikan. Itu mengerikan. Karena kalau istilah memang ditarik di konteks juga nggak gampang mestinya, Pak. Mesti ngerti keseluruhan soalnya. Betul. Makanya OBS ini ngurutin dari Kejadian sampai Wahyu tuh supaya nanti di akhirnya Bapak Ibu Saudara punya gambaran yang utuh. Nah, setelah itu kita comot satu ayat pun kita sudah tahu konteksnya. Itu loh maksudnya. Banyak orang baru belajar udah sok-sokan, udah bikin kesimpulan, udah gitu ngotot debat lagi. Makanya saya nggak mau debat, percuma. Ya sih, saya OBS Kejadian itu selesai, saya ulangi lagi sekarang Pak, karena nggak ngerti sekali. Lihat kedua kali akhirnya sampai Bapak gitu. dapat sesuatu yang banyak nggak dari kitab Kejadian? Oh banyak sekali Pak. Banyak ya. Sampai sekarang ada pembacaan Alkitab rutin itu aja mengenai Kejadian saya ulangi lagi yang Pak Biknya ulas gitu. Iya. Itu luar biasa loh Pak. Iya. 50 sesi. Itu makanya belum sampai keluaran Pak dari dulu Pak. Balik lagi kan. Ya. Tapi ya jangan terus-terusan di situ Pak. Iya. Lanjut lagi. Iya. Oke Pak Biknya. Ya, terima kasih banyak. Yuk, mari. Pak Oto ya, silakan Pak. Waktunya langsung ya Pak, silakan. Selamat malam Pak Biknyo. Selamat malam. Saya mau tanya, ini apa bedanya Yudaisme dengan Mesianik? Oke. Yudaisme itu kitabnya cuma Perjanjian Lama, Pak. Dia nggak mau Perjanjian Baru. Perjanjian Baru tidak dianggap kitab suci. Kenapa? Itu sebabnya dia tidak percaya Yesus Tuhan karena Perjanjian Baru tidak dianggap kitab suci. Nah, Mesianik tergantung Mesianik apa nih maksudnya. Yang saya tahu Mesianik itu adalah orang Yahudi yang percaya Yesus tapi tidak mau mengaku Kristen. Dia menyebutnya Mesianik. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya yang satu hanya Kristen. Perjanjian Lama, Pak. Kalau Mesianik satu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau Mesianik. Kalau yang Yudaisme itu hanya Perjanjian Lama. Makanya kalau orang hanya belum Lama itu bukan Kristen, itu Yudaisme. Gitu. Berarti belum mempercayai, kalau Yudaisme belum mempercayai kelahiran Yesus Kristus. Belum. Dia tidak percaya, Pak. Berbahaya sekali.
Terus kalau mesianik sudah mempercayai kepada kelahiran Yesus Kristus, Pak ya. Yang itu perlu Soalnya kan dia diproses mempergunakan lagi. perjanjian baru. Yang itu perlu diperiksa lagi, karena saya tahu beberapa orang yang mesianik itu ternyata dia percaya Yesus. Artinya pakai perjanjian baru Amin. juga. Gitu. Cuma tidak mau disebut Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu berbau kebarat-baratan teolognya. Tidak sesuai dengan Alkitab sebagian. Gitu Pak. Oke. Thank you. Matur suwun, Pak. Oke, ya Tuhan berkati Matur. Pak Otto. Ibu Meme, silakan. Shalom Pak Winong, selamat Halo. malam. Ya, malam. Sebelum saya bertanya, terima kasih untuk semuanya Pak. Kan kesimpulan daripada kitab Mazmur ini di perjanjian selama ini kan Pak banyak mengajarkan kita bagaimana anak-anak Allah hidup dalam berjalan mengikuti Allah, mengajarkan bagaimana Allah memberkati setiap orang yang mau bergaul atau hidup sesuai dengan firman Allah, mengungkapkan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta dan sekaligus segala pemeliharaannya. Mengajarkan kebesaran dan kemuliaan sifat-sifat Allah, dan juga mengajarkan tentang Allah yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam perbuatan dosa. Ya, sebelumnya kan saya mau bertanya, tapi Bapak sudah menjawab tadi, itu di Ayub 1 ayat 6. Itu ya. Maksud daripada anak-anak Allah itu maksudnya itu malaikat-malaikat. Iya, itu malaikat-malaikat, betul. Ya. Tapi Pak, saya mau koreksi dulu ya. Tadi ada beberapa ayat juga yang Bapak sampaikan, kayak di Mazmur 22 ayat 15, Mazmur 22 ayat 18, Mazmur 34 ayat 20, dan juga Mazmur 41 ayat 9. Itu kayaknya melompat satu deh Pak, tapi Bapak buat itu kan Mazmur 22 15, sepatutnya ayat 16. Tadi saya sempat bingung, di mana gitu. Oh. Kalau pakai Alkitab elektronik itu sesuai yang saya tulis. Tapi kalau gitu pakai ya. Alkitab yang cetak mungkin bergeser satu ayat. Satu ayat, iya. Nggak apa-apa. Iya ya. Iya, Pak. Saya mau tanya ini di Mazmur 4 ayat 1 ya, Pak, dan juga Mazmur ayat 5 ayat 1 itu tentang doa. Yang diajarkan sebaiknya nanyanya sesuai yang tadi pembahasan aja. Iya, Pak. Mazmur 4 dan Mazmur 5. Ini kan tentang doa. Ya. Doa Mazmur Daud ya. Saya mau tanya, mengapa kita harus meminta doa kepada Tuhan untuk mendengarkan doa kita, padahal Dia mengetahui segalanya. Jika Tuhan tidak mendengarkan doa kita, kan sama aja, tidak ada bedanya ketika kita berbicara kepada seseorang tidak mendengarkan kita gitu loh Pak. Tolong penjelasannya Pak, terima kasih. Saya nggak ngerti, pertanyaannya apa? Kan ini diajarkan kan di Mazmur 4 dan ayat pasal 4 dan pasal 5 ini kan tentang doa pagi hari dan malam hari. Iya. Kalau Tuhan kan Pak tahu maha segalanya, Tuhan sudah tahu segalanya. Tapi kita juga harus meminta supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Padahal Dia tahu segalanya. Jika Tuhan tidak mendengarkan doa kita, tidak ada dong bedanya kita berbicara kepada seseorang yang tidak mendengarkan kita. Oke, mengerti. Ya, kita itu tidak boleh berpikir dari pihak Tuhan. Tuhan tahu nih, jadi kita apa aja udah tahu nih, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain. Nggak bisa begitu. Kita ini belum tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu kita harus berusaha. Itu yang benar. Jadi jangan pernah membalik logikanya dari pihak Tuhan, dari pihak kita manusia. Jadi kita harus hidup bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Kita berdoa minta tolong Tuhan. Nah, itu. Kenapa? Karena minta tolong Tuhan. Karena kita lagi berdialog sama Tuhan gitu. Bukan gini, Tuhan sudah tahu untuk apa berdoa, dan itu nggak boleh begitu. Itu negative thinking namanya. Kita justru mau berhadapan dengan Tuhan itu, apa ya Tuhan yang harus kulakukan agar berkenan. Persoalkan diri kita di hadapan Tuhan. Gitu ya, Bu Meme.
Iya, Pak. Jadi maksudnya doa itu adalah sebagai alat komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Pak. Iya, anggap aja kita bicara sama Bapak kita bagaimana? Makanya doa itu bukan kalimat doa yang dihafal atau yang distandarkan, bukan. Doa itu komunikasi yang tulus sama Tuhan, bicara aja pakai bahasa yang sehari-hari. Gitu. Jadi apakah dengan secara kita berdoa kita sudah termasuk bergaul dengan Allah ya Pak? Atau Termasuk belum? apa? Bergaul dengan Tuhan. Belum tentu. Ada banyak orang yang rajin berdoa tapi sebenarnya tidak berdoa dia. Karena hafalan. Nggak hafalan? Coba bayangkan Tuhan ada di surga terus dengerin itu hafalan ngomong apa itu di buku ada itu. Kan bayangin kalau Bu Meme anaknya datang ke Bu Meme bawa buku hafalan gitu baca ayat. Kan bicara nggak usah pakai buku, bicara aja. Ma ini bagaimana ya? Aku nggak ngerti yang ini. Nah terjadi dialog, komunikasi. Sama Tuhan juga begitu. Ya. Jadi Pak, langkah-langkah kayak mana sih kita supaya dapat bergaul dengan Allah ya Pak? Itu cerita panjang seumur hidup kita. Kita itu belajar firman, kita mengerti kehendaknya kita lakukan, kita berdoa, kita bicara dengan Tuhan, bergaulnya dengan cara itu. Nanti lama-lama bisa dekat, makin peka, gitu. Jadi maksudnya seperti liner ya Pak? Jangan sampai berhenti di situ ya? Jangan sampai berhenti, proses itu sampai kita mati. Ya. Iya Pak, makasih nasihatnya Pak, ini Oke. sangat luar biasa yang dapat sambung sangat Pak. Oh, oke. Puji Ya, Tuhan. ya, makasih ya Pak. Oke, Tuhan Tuhan memberkati. berkati. Shalom. Ya. Siapa yang belum ya? Sebentar. Ibu Injen. Ya Yang Pak. Kali ya ini ya, udah 8:30 lebih soalnya. Ya Pak. Ya, Pak, ini kan saya pakai Alkitab yang versi baru nih Pak, terjemahan baru yang edisi kedua. Oke. Agak beda ya Pak. Kalau memang cuma sekedar satu kata sih, kayak lingkungan jadi himpunan itu lebih tepat saya rasa. Tapi ini kan tadi yang Bapak sebutkan di Mazmur 2 ayat 7. Itu kan yang di versi yang lama itu, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Kalau yang di sini, engkaulah anakku pada hari ini, engkau kunyatakan sebagai anak. Nah ini agak kuperanakkan dan kunyatakan sebagai anak ini ya Pak ya. Kenapa? Bahasa aslinya apa gitu loh. Itu memang bisa diterjemahkan begini atau begitu. Tapi kita jangan pernah berpikir membaca secara literal atau harafiah. Kuperanakkan kau. Lalu Allah ke rumah sakit terus punya anak, jangan begitu mikirnya. Kalau itu biarin orang yang nggak ngerti apa-apa tuh mikir begitu itu. Ini kan suatu istilah. Iya. Kok anakku gitu loh maksudnya. Yang satu declare gitu kan ya? Ya, yang declare boleh, tapi memang datang dari Bapak keluar. Kalau yang kuperanakkan engkau itu seolah ada seperti apa ya proses supranatural di mana ada kayak roh Allah yang menghinggapi gitu loh Pak. Nah, memang, kan, ya, memang begitu prosesnya. Betul ya. Jadi betul. Nah kalau yang ini yang kunyatakan ini yang declare ini kayaknya malah jadi kurang tegas, malah jadi lebih ini itu, ya Pak ya. Itu yang nerjemahin mungkin menghindari itu Bu. Banyak orang ledek kan. Oh Allah kok punya anak gitu. Iya, padahal itu sebenarnya lebih kenceng kuperanakkan engkau itu karena memang ada proses seperti itu gitu. Itu lebih benar harusnya. Iya Pak. Ya. Itu sih Pak. Tadi saya juga agak ada beberapa sih yang itu aja sih yang agak artinya signifikan buat saya gitu. Ya, Terus kalau tadi itu Pak yang soal nubuat itu yang nubuat yang tidak digenapi itu kalau nggak salah yang Yunus ya Pak ya? Nah, ada beberapa. Nanti kapan kita bahas khusus yang itu. Terus sama satu lagi Pak, tadi Pak siapa itu yang soal lemak? Itu memang maksudnya kan lemak untuk korban bakaran kan Pak itu Pak. Memang jadi karena dia korban untuk Allah memang tidak boleh kita ambil gitu kan. Ya. Tapi gini Bu,
Ingat, bahasa itu jangan dianggap harafiah. Karena Alkitab berkata, baunya harum bagiku. Masa Tuhan sukanya lemak? Kan nggak begitu pengertiannya. Sebenarnya Tuhan mau kasih tahu, kamu jangan makan lemak, itu kotor bagimu. Kita tahu sekarang ternyata nggak sehat. Gitu loh. Nah, jadi larinya harus ke perjanjian baru, jangan berhenti di Taurat, udah nggak berlaku. Iya, saya memang dari dulu kalau Alkitab tuh suka, kalau bawahnya kan ada not rujukan itu, Ya, Pak. ya. Nah, itu saya memang dari dulu memang suka ya begitu, Alkitab menjelaskan Alkitab. Ya. Terus ada satu lagi tuh dulu, tapi ada buku tafsiran annotated annotated Bible itu, Pak. Ya. Dari Drake kalau nggak salah. Ya. Bapak pernah tahu ya, Pak? Udah lama itu, Pak, yang bukunya agak besar, ada 4 kolom. Yang di tengah itu yang Bible, kanan kirinya penjelasannya. Jadi mulai dari pre-Adamite world, terus hukum-hukumnya gitu. Itu ada banyak sekali, Bu, model yang begitu. Ada banyak ya, Pak. Banyak. Kalau yang Drake Bapak tahu nggak? Yang Greek. Drake, yang pengarangnya Drake. Nggak tahu saya. Coba nanti saya kalau sudah ketemu saya fotoin ya, Pak. Saya minta tanya Bapak apakah itu bisa bisa reliable gitu loh, Pak. Karena kan saya nggak mau zaman sekarang ya, Bu. Zaman sekarang nggak usah, udah nggak zaman, Bu, pakai itu. Zaman sekarang itu pakai elektronik aja. Ibu ke internet, ada website yang di situ apa aja ada. Ada kamusnya, ada leksikonnya, ada interlinear Bible-nya, ada semuanya ada, Bu. Sekaligus enak. Aksesnya buku kan bukain gitu, susah. Webnya apa, Pak? Kalau boleh minta dong, Pak. Saya WA ya, Bu. Ya, baik, Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak ya. Nah, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati, Pak. Malam. Satu lagi terakhir deh ya. Oke, salam Pak. Shalom ya. Silakan. Pertanyaannya Pak, pada hari Tuhan, apakah ada nubuatan lagi yang mau disampaikan Pak? Maksudnya pada hari Tuhan apa ini? Soalnya kan di surat Yoel berkata bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan anak perempuan akan bernubuat. Itu kan sudah digenapi di Kisah Rasul pasal 2. Itu Pentakosta itu. Oh, itu penggenapannya ya Pak? Pengenapannya, kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 2 itu jelas banget. Ini adalah pengenapan nubuatan Nabi Yoel gitu. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Itulah itu apa maksudnya? Baca aja ayat sebelumnya, peristiwa Pentakosta. Oh iya Pak. Berarti nggak ada lagi nubuatannya Pak? Nggak ada. Tentang kedatangan Tuhan Pak ya? Nggak ada. Sudah lengkap semuanya. Ya. Oke. Tuhan berkati. Oke, malam ini cukup. Panjang juga ya malam ini ya. Baik. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur malam ini. Kami semakin dikuatkan bahwa Tuhan Yesus sudah dinubuatkan jauh hari sebelumnya. Bahkan di kitab Mazmur juga. Terima kasih Bapa. Mohon berkati program online Bible Study ini. Agar dari hari ke hari, semakin lama semakin banyak jiwa yang dipanggil dan belajar kebenaran. Agar mereka berubah seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Agar semuanya menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.